Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan pembubaran diskusi diaspora atau FTA begitu kan ya. Anies Baswedan mengatakan harus mengusut tuntas ya. Anies Baswedan turun tangan ya untuk melihat diskusi-diskusi seperti ini. Bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan ketika diskusi banyak penolakan dan banyak pembubaran di situ begitu kan. Ini jangan sampai terjadi lagi ya hal-hal seperti ini. Maka Anies Baswedan mengimbau dan meminta Kapolri usut tuntas dalang dibalik penyerangan diskusi ya Kemang ini. Ini menandakan ada sesuatu kemunduran demokrasi. Para tokoh-tokoh politik hari ini sudah mulai bergerak turun tangan begitu kan. Mulai dari Profesor Mahfud, mulai dari Anies Baswedan, mulai dari Refri Harun, mulai Profesor Din Samsudin, mulai turun tangan begitu kan. Untuk melihat realitas bahwa demokrasi di bangsa kita sudah tidak baik-baik saja. Ini pada kenyataannya nanti sewaktu-waktu begitu kan ya. Kalau terjadi lagi, wah ini kacau begitu ya. Tidak berhak sebagai seorang preman membubarkan diskusi wawasan seperti itu. Ini jangan sampai ada terjadi lagi ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan benar juga begitu kan ya. Harus benar-benar diusut orang-orang itu ya. Karena orang-orang itu sudah membuat keonaran, membuat anarkis yang sangat luar biasa. Dampaknya masyarakat Indonesia tidak hanya kepada masyarakat Indonesia dampaknya adalah kepada seorang Presiden Jokowi, bahwa seorang Jokowi seolah-olah diam terkait dengan kasus-kasus yang ada saat ini begitu kan. Coba kita bayangkan, semuanya tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan tangkap mereka, usut mereka, siapa dibalik itu begitu kan gampang begitu. Tapi nampaknya ya pasti takut lah begitu kan. Takut ya mungkin kena kepada pendukung-pendukung mereka. Mungkin takut karena mungkin ada kegaduhan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Tapi pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu kan ya. Seperti ini kan hanya 2 orang yang dijadikan tersangka. Saya kira 2 orang ini ya jangan sampai ada sandiwara apa. Harus ada orang-orang lagi begitu kan. Ini tidak hanya sendirian ya. Tidak hanya sendirian di situ, bahkan kabarnya begitu kan. Kabarnya ada 10 orang yang kemudian jadi sudah ada namanya, 5 orang sudah dijadikan tersangka. Ya, 2 orang sudah jadi tersangka, 5 orang sudah mau ditangkap begitu. Pada akhirnya kita lihat saja orang-orang seperti ini begitu kan. Ya, jangan dikasih ruang panggung yang begitu wow. Satu sisi ini norak begitu kan, dengan cara-cara seperti itu sangat norak sekali begitu ya. Sangat-sangat tidak disayangkan ya, karena pada kenyataannya orang-orang sekarang ini sudah cerdas begitu. Siapa di balik itu semua? Dan kabarnya ada orang yang sudah tahu siapa yang menyuruh itu. Kabarnya begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja begitu. Apalagi Refri Harun, Said Didu dan sebagainya mungkin akan tahu siapa mereka. Ya kita tunggu saja. Tinggal tunggu saja. Karena dengan adanya seperti ini ya kok setelah acak-acak, setelah santai-santai begitu kan ya, semuanya sudah beres membubarkan itu, kenapa mereka pulang dengan entengnya, dengan santainya, dengan pelukannya? Ini gimana logikanya begitu ya? Negara kita tidak boleh ya memberikan toleran kepada orang-orang yang membuat kerusakan di negara kita. Masa acara-acara diskusi seperti itu dibubarkan dengan kelompok-kelompok orang yang kemudian tidak bertanggung jawab ya? Lantas mungkin dari tokoh-tokoh Betawi akan ada reaksi begitu keras begitu kan. Dan kabarnya ini dapat orderan ya. Kita lihat saja nantinya begitu. Kok sebegitu ngerinya bangsa kita begitu kan ya. Kok sebegitu ngerinya bangsa kita mengacak-acak seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa proses dalam demokrasi dan pendidikan demokrasi hari ini sudah jelas di situ begitu kan. Ada kemunduran yang sangat luar biasa. Apalagi diskusi-diskusi seperti ini bukan tidak mungkin akan ditolak lagi begitu. Bukan tidak mungkin akan ada orang yang kemudian tidak suka lagi begitu. Kalau tidak suka ya gampang aja buat tandingan. Itu aja kok repot buat tandingan sana sini begitu kan. Dan kabarnya Pak Satpam itu begitu kan ya, Pak security-nya 2 orang terluka. Ini gimana begitu kalau sudah terluka seperti itu?
Jadi ini membuat keonaran di situ, tapi kita lihat saja realitasnya begitu kan. Banyak orang yang kemudian didorong sana sini begitu kan. Ini kita lihat saja pengawalan dari pihak polisi saja kewalahan di situ begitu ya, kewalahan. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti ini. Makanya dengan adanya seperti itu masyarakat ya mewanti-wanti dengan adanya perusakan-perusakan itu begitu ya. Makanya saya pribadi berasumsi bahwa jangan kasih ruang lagi dengan orang-orang seperti itu. Jangan kasih ruang. Coba kita lihat saja narasi-narasi bagi Anies Baswedan begitu kan. Sangat-sangat menyejukkan sekali begitu bagi bangsa dan negara kita. Jangan sampai ya ini harus diusut ya. Jangan sampai tidak diusut. Bahkan Anies Baswedan sudah mulai turun tangan mereka ya. Anies Baswedan sudah mulai buka suara terkait dengan hal-hal seperti ini begitu ya. Sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Karena ini perusak demokrasi, justru orang-orang seperti ini begitu kan ya. Perusak demokrasi orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena ya mereka tidak punya gagasan ya. Mereka tidak punya bagaimana masa depan demokrasi ke depan begitu kan. Tapi ya karena dapat orderan, mungkin karena dibayar ya, mungkin salah satunya. Coba kita baca ini. Anies minta Kapolri usut dalang dibalik penyerangan diskusi di FTA atau di Kemang ini. Coba kita baca. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut otak pelaku penyerangan acara diskusi di Kemang dan pengadangan masa tak dikenal saat aksi global Cilimat Strike ya. Kita dukung penuh Pak Kapolri Listio Sigit beserta jajarannya agar bisa segera mengusut tuntas semua peristiwa ini. Tidak hanya terhadap para pelaku di lapangan tapi juga otak di balik itu ya, kata Anies Baswedan di akun Twitternya. Bahkan ya Anies mengatakan kebebasan berbicara dan berpendapat sebagaimana salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi dari konstitusi harusnya dihormati ya. Ini ada undang-undangnya loh begitu kan. Membuat keonaran di situ, membuat orang-orang seolah-olah dianiaya. Itu kan ada undang-undangnya. Kita berada di negara hukum saat ini begitu ya. Bahkan aksi itulah yang kemudian Anies Baswedan mengecam keras terhadap dua agenda yang kemudian terjadi dalam beruntun itu. Yang pertama kita lihat saja ya. Rakyat tentu memantau akankah hukum ini di negeri ini ya lunglai terhadap pembungkaman kebebasan berbicara. Hak rakyat kebebasan berpendapat sudah mulai diambil alih bagi orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab terhadap negara kita. Semuanya kan tergantung dari finansial. Semuanya tergantung dari finansial kita. Kalau finansialnya kita kuat ya mereka adalah bisa saja menang. Secara realistis yang namanya politik begitu kan sudah jauh, sudah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi kita begitu. Itu pasti ada taktik politis begitu kan yang dimainkan bagi orang-orang di situ ya. Bahkan ada sejumlah orang juga membubarkan ya secara paksa ya diskusi forum tanah air juga yang digelar salah satu hotel di Kemang ini. Bahkan ya dalam diskusi itu tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat ya, dan juga ada Rifli Harun, ada Marwan Batubara, ada Said Didu, ada Profesor Din Samsudin, ada Rizal Fadilah, ada Sunarko, kemudian ya ada Tata Kesantra begitu kan, dan Ida ya Kusdianti. Kita lihat saja ini kan hanya diskusi begitu kan. Bagaimana generasi gagasan-gagasan ke depan itu benar-benar tercipta dan benar-benar dilakukan. Saya berasumsi semuanya tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpinnya mereka ya suka berdiskusi, suka baca buku, suka melihat bagaimana demokrasi akan lebih maju, saya kira tidak ada masalah begitu kan ya. Semuanya tergantung dari pemimpinnya ya. Makanya kalau saya jadi presiden, kalau ada seperti itu saya hanya mengatakan tangkap mereka dan adili mereka, masukkan penjara mereka, selesai dong ya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang sekarang ini kan ada yang pro dan ada yang tidak begitu kan ya. Bahkan diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh ya. Kemudian saat acara akan dimulai, masa tersebut justru masuk ke dalam ruangan dan mulai melakukan aksi-aksi yang kemudian perusakan, kemudian lempar botol dan sebagainya begitu kan ya. Apakah seperti ini kebebasan berpendapat ya? Makanya Anies Baswedan mengatakan begini ya dalam tulisannya ya. Dalam tulisannya di X mengatakan begini, kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi oleh konstitusi ya.
Bahkan ya, maka mereka perlu mengecam aksi premanisme penuh kekerasan yang membubarkan. Ya, satu, ya diskusi diaspora dan dua aksi damai global Ciamit Strik yang terjadi dalam hari berurutan. Ya kita lihat saja begitu kan. Kita akan spill ya. Kita dukung penuh ya Pak Kapolri beserta jajarannya agar bisa segera mengusut tuntas semua peristiwa-peristiwa itu terjadi. Rakyat tentu memantau akankah hukum di negeri ini lunglai ya terhadap pembungkaman kekerasan berbicara. Ini yang kita lihat hari ini. nampaknya bagi kami adalah ya ini harus benar-benar diusut siapapun orangnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.